Pentagon menyebut Putin kerahkan 75% militer Rusia dalam invasi Ukraina. Lantas, bagaimanakah selanjutnya konflik Rusia versus Ukraina dengan pengerahan 75% militer Rusia oleh Putin tersebut? Ini dia informasi selengkapnya. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Sebagian besar serangan militer Rusia di Ukraina dapat dihentikan oleh pertahanan Ukraina. Tetapi militer Rusia terus menembakkan puluhan rudal dan roket ke sasaran sipil dan militer setiap hari. Demikian dikatakan seorang pejabat senior pertahanan Amerika Serikat pada briefing di Brussels pada Rabu 16 Maret 2022. Dilansir The Week, Amerika Serikat memperkirakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin memiliki sekitar 75% dari total militernya untuk berkomitmen dalam perang di Ukraina. Seorang pejabat kemudian mengklarifikasi bahwa angka 75% yang dimaksud sebagian besar mengacu pada kelompok taktis batalion yang merupakan unit yang paling diandalkan Putin. Mantan Komandan Angkatan Darat Amerika Serikat Eropa, Letnan Jenderal Ben Hodges dari Lembaga Center for European Policy Analysis atau CEPA pada hari Selasa mengatakan, pada puncak perang di Irak dan Afghanistan, pihaknya berkomitmen sekitar 29%. Dan menurutnya, sulit untuk mempertahankan itu. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan pada hari Selasa, bahwa mengingat kerugian personil Putin yang signifikan di Ukraina, Rusia mengerahkan pasukan dari jauh, seperti Distrik Militer Timur, Armada Pasifik, dan Armenia. Rusia juga semakin berusaha untuk mengeksploitasi sumber-sumber tidak resmi, seperti dari swasta, perusahaan militer, surya, dan tentara bayaran lainnya. Hodges mengatakan bahwa Pentagon melihat Rusia sengaja mendiskusikan kemungkinan pasukan pengganti, mengingat kematian, cedera, dan pembelotan yang mereka derita setiap hari tentu masuk akal jika mereka ingin mengeksplorasi opsi untuk mengisi kembali kerugian tersebut. Namun dikatakannya pihaknya belum melihat indikasi apapun saat ini. Pihaknya masih menilai bahwa mereka memiliki sejumlah besar kekuatan tempur yang tersedia untuk mereka di Ukraina. Cukup jelas jika para jenderal Rusia kehabisan waktu, amunisi, dan tenaga. Namun demikian, tidak ada kabar bahwa Rusia memiliki unit besar yang bersembunyi di hutan di suatu tempat. Dan jelas jika 900.000 kekuatan militer Rusia adalah angka kosong. Ya, Rusia telah kehilangan 77 pesawatnya sejak menginvasi Ukraina pada 24 Februari lalu. Demikian menurut Kementerian Luar Negeri Ukraina, seperti dilansir Newsweek pada Senin 14 Maret 2022. Sebuah pernyataan oleh Kementerian Ukraina mengatakan bahwa Rusia juga kehilangan 90 helikopter sejak pertempuran dimulai. Dikatakan juga bahwa lebih dari 12.000 personil militer Rusia telah tewas dan 389 tank telah disita dari pasukan Rusia. Situs web militer Oryx juga memberikan angka tentang peralatan militer yang telah disita, rusak, ataupun ditinggalkan. Oryx memantau penghancuran peralatan militer melalui laporan sumber terbuka seperti media sosial. Diperkirakan hanya 13 pesawat Rusia yang hilang sejak perang dimulai. Dikatakannya Ukraina telah kehilangan 9 pesawat. Sementara itu, Rusia memberikan angka terbaru tentang korban perang dan kehilangan peralatan militer termasuk pesawat
Sementara itu, Moskow telah meningkatkan serangan baru-baru ini. Pasukan memperluas operasi militernya ke Ukraina Barat, termasuk ke kota Lviv yang pada awalnya dianggap sebagai bagian dari negara yang aman. Pada Minggu, Rusia menyerang sebuah pangkalan militer dekat perbatasan Ukraina dengan Polandia yang merupakan negara anggota NATO. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebelumnya pada hari Senin memperingatkan ancaman Rusia terhadap rumah NATO setelah serangan di dekat perbatasan Polandia. Presiden Polandia Andrzej Duda mengatakan dalam sebuah wawancara yang disiarkan pada hari Minggu jika NATO dapat terseret ke dalam konflik jika Presiden Rusia Vladimir Putin memilih untuk menggunakan senjata pemusnah massal. Seperti yang dikatakannya, di Polandia menggunakan sedikit ekspresi bahasa Inggris. Jika Rusia menggunakan senjata pemusnah massal, maka ini akan menjadi pengubah permainan dalam semuanya. Yang pasti, NATO dan para pemimpinnya yang dipimpin oleh Amerika Serikat harus duduk di meja dan benar-benar harus berpikir serius tentang apa yang harus dilakukan. Karena ketika itu mulai berbahaya, tidak hanya untuk Eropa, tidak hanya untuk wilayahnya, tapi juga seluruh dunia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah bersumpah untuk mempertahankan setiap inci wilayah NATO. Namun pihaknya memperingatkan, jika NATO berperang dengan Rusia, maka itu akan menjadi perang dunia ketiga.